gas alam sendiri di rumah sebenarnya tidak rumit loh. Ini bisa menghemat biaya, sekaligus kamu turut membantu kelestarian lingkungan dengan mengolah sampah di sekitar tempat tinggalmu. Sebagian kita mungkin sudah familiar dengan istilah biodigester. Bagaimana dengan kamu? Biodigester ini adalah suatu sistem yang mempercepat pembusukan bahan organik yang berasal dari hewan dan tanaman. Teknologi biodigester yang biasa dikenal dengan bangunan biogas, sebenarnya ia berupa sebuah tangki tertutup, tempat bahan organik difermentasi, sehingga menghasilkan gas bio sebagai energi dan pupuk dari limbah organik. Yuk kita mulai dari yang pertama, digester kubah permanen. Dari namanya kubah permanen, tentu digester ini dibuat secara permanen di dalam tanah. Mari kita lihat skema di sini. Keberhasilan pada sistem ini ditentukan oleh kontinuitas dari volume sampah organik yang masuk di inlet secara teratur pada waktu yang sama dengan volume outlet yang keluar dari digester. Intinya, keseimbangan yang perlu dijaga adalah ketika sejumlah volume yang keluar, maka harus selalu digantikan dengan volume yang baru pada waktu yang sama. Lihat digester ini. Ini adalah struktur yang dibangun dengan bata, diplester agar kedap gas, seringkali diletakkan di bawah tanah. Di sini ada pipa inlet, di mana material sampah diumpankan ke dalam digester. Digester ini punya ruang untuk lumpur sampah dan memiliki ruang penyimpanan gas. Ada saluran keluar atau yang biasa kita sebut ruang kompensasi dan limpasan. Dan ada pipa gas pada titik tertinggi dengan katup untuk membuka atau menutup aliran gas. Digester kubah permanen punya beberapa desain. Dengan ukuran yang bervariasi, ini adalah tipe reaktor yang paling umum di negara-negara berkembang. Ketika menjalankan reaktor, pertama kali penting untuk menanam bakteri atau istilahnya inokulasi ke reaktor dengan bakteri metanogenik. Tahukah kamu mengapa bakteri metanogenik? Karena si bakteri inilah yang berperan besar melakukan pembusukan dengan menghasilkan gas dan pupuk organik. Bakteri ini hidup pada lingkungan basah yang bersuhu sedang sekitar 25 hingga 45 derajat Celcius. Cara paling mudah mendapatkan bakteri ini dengan menambahkan kotoran sapi dan air dengan perbandingan 1:1. Atau kita juga bisa mengambil bakteri metanogenik dari digester reaktor lain yang sudah berjalan. Jadi, prinsip dasarnya adalah dibutuhkan 10% kotoran sapi dari total volume reaktor untuk memulai prosesnya. Namun lebih banyak kotoran sapi juga lebih baik. Dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana prosesnya bekerja. Material sampah dicampur dengan air memasuki reaktor dan dicampur material yang sudah ada di dalam reaktor yang sedang mengalami penguraian. Kemudian biogas dihasilkan dari bubur sampah yang diuraikan oleh bakteri. Gelembung gas kemudian berpindah ke bagian atas reaktor. Gas akan terakumulasi dan memberikan tekanan ke atas jika katup ditutup. Dan ketika katup ditutup, tekanan gas akan meningkat dan mendorong lumpur di dalam reaktor dan naik menuju limpasan. Kemudian, ketika gas digunakan, tentu tekanan gas menurun dan tinggi bergerak menuju titik keseimbangan yang baru. Di sini, kita bisa lihat digesternya yang sudah hampir selesai. Dan di sini sudah diplester. Yang kita lihat ini adalah bagian bawah dibangun dengan beton, dan bagian kubahnya baru dibangun dengan bata.
Ada beberapa kelebihan dan kekurangan reaktor ini. Keunggulannya adalah biaya konstruksi yang rendah, usia pakai panjang jika dibangun dengan baik, tidak adanya bagian bergerak atau bagian logam yang berkarat. Konstruksi bawah tanah menghemat ruang dan melindungi digester dari fluktuasi suhu. Kubah permanen juga punya kelemahan, di mana fluktuasi tekanan gas bergantung pada volume gas yang disimpan. Silen khusus diperlukan untuk plesteran bagian dalam penampung gas. Kebocoran gas dapat terjadi jika tidak dibangun oleh tukang yang berpengalaman. Jadi, keterampilan teknis khusus tertentu pasti diperlukan. Sulit untuk dibangun di batuan keras. Juga sulit untuk diperbaiki setelah dibangun karena reaktor terletak di bawah tanah. Nah, itu dia tentang digester kubah permanen. Bagaimana dengan digester drum terapung dan digester tipe balon? Ya, kita akan bicarakan pada video selanjutnya. Sampai jumpa.